Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Para pemirsa channel Terindah semuanya dimanapun kita semua berada, semoga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan lahir awal batinnya, diberikan kebahagiaan lahir awal batinnya, diberikan kesejahteraan lahir awal batinnya, dan diberikan umur yang panjang, umur yang barokah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita semua bisa mengakhiri hidup di dunia yang fana ini dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku semua yang terindah, dimanapun kita semua berada, bahagia rasanya pada kesempatan kali ini saya akan hadir di video saya yang kesekian kalinya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang hal-hal yang telah umum terjadi di Indonesia ini, terutama tentang perpolitikan di negeri tercinta ini. Terakhir kita bisa melihat dengan kondisi yang sangat real bahwa dengan dilantiknya para kabinet, para anggota kabinet atau menteri-menteri kabinet Prabowo Gibran ini, artinya pemerintahan Pak Prabowo ke depannya telah secara resmi memegang kendali untuk negeri ini. Tetapi ada sejumlah catatan-catatan bagi pemerintahan yang baru ini, bahwa Indonesia saat ini khusus keadaan ekonominya tidak baik-baik saja. Artinya perlu pembenahan secara seksama dan perlu keseriusan untuk membenahi negeri ini dengan secara serius pula. Artinya segala sumber daya APBN yang ditarik dari pajak rakyat itu sepenuhnya harus digunakan untuk kemaslahatan, untuk kebaikan, dan untuk kesejahteraan Indonesia secara umumnya. Bukan untuk memperkaya para konglomerat yang sudah kaya, dan juga untuk memperkaya para kolaborator pemerintahan saat ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa ke depan negeri kita ini mungkin perlu perbaikan secara ekonomi, dan jika kita lihat dengan postur kabinet Prabowo yang cukup luar biasa besar ini juga memberikan kekhawatiran bagi bangsa kita, apakah nanti Pak Prabowo beserta jajarannya mampu mengendalikan negeri ini secara finansial agar meraih suatu kebahagiaan atau meraih suatu kesejahteraan secara bersama-sama. Kita ketahui bahwa para menteri itu pun digaji oleh negara, dan juga untuk perubahan jumlah para menteri ini dari biasanya 30 hingga 34 menteri, sekarang menterinya saja sudah luar biasa banyak, tambah lagi wakil-wakil menteri yang ada wakil menterinya 1 orang, ada yang 2 orang. Artinya budget APBN tentu akan banyak tergerus ke sana. Apakah dengan banyaknya jumlah menteri itu akan berkontribusi langsung kepada tercapainya tujuan pemerintahan secara seksama dengan sebenar-benarnya dengan efisiensi yang cukup tinggi? Saya tidak yakin. Jumlah yang kerja semakin banyak itu tentu efisiensi belum tentu bisa teraih. Itu sangat sulit untuk diraih dengan banyaknya jumlah menteri yang ikut terlibat di dalamnya, karena memakan anggaran yang juga terlalu banyak. Tapi sebagai rakyat kita mendoakan tetap optimisme bahwa apa yang akan dilakukan, apa yang telah direncanakan dengan jumlah menteri yang gemuk itu akan bisa terrealisasi. Kami dari sisi akademisi melihat bahwa Pak Prabowo belum secara independen untuk menentukan jumlah menteri yang harus dia kuasai. Tetapi menteri-menteri yang hadir di kabinet Prabowo saat ini adalah hasil kompromi atau daripada para partai pengusung, dan juga dari yang menteri dari hasil kompromi daripada partai pengusung yang memenangkan Prabowo ini tentu suatu hal yang sangat biasa saja harus dilakukan. Tetapi yang luar biasa yang seharusnya tidak dilakukan adalah ketika Pak
Pak Prabowo menerima semua apa yang disarankan oleh Pak mantan Presiden kita, Pak Jokowi, dengan segenap nama-nama yang diajukan kepada Pak Prabowo dan semuanya itu diterima. Itu merupakan suatu hal yang sangat tidak biasa, seharusnya tidak biasa untuk dilakukan. Kan tetapi kami percaya Pak Prabowo mempunyai sistem kerja tersendiri, tidak mudah diatur oleh siapapun, karena sekarang yang mempunyai hak prerogatif sebagai presiden adalah Pak Prabowo itu sendiri. Artinya segala keputusan yang diambil haruslah berdasarkan keputusan Pak Prabowo sendiri. Kita lihat beberapa waktu yang lalu Pak Prabowo masih berkunjung ke rumah Pak Jokowi, mungkin untuk menerima saran atau mungkin menanyakan saran atau mungkin juga menanyakan apa yang harus dia kerjakan. Ini merupakan suatu hal yang penuh tanda tanya bagi kita sebagai rakyat biasa yang sekaligus rakyat biasa yang akademisi. Artinya perlu kita pertanyakan kenapa masih harus bertanya kepada Pak Jokowi, atau mungkin soal ini kita banyak tafsiran di sini. Tafsiran yang paling sangat menonjol adalah Pak Prabowo memohon saran, memohon izin, ataupun memohon petunjuk untuk apa yang harus dia lakukan ke depannya. Dan ini tentulah sangat tidak memuaskan bagi masyarakat bahwa Pak Prabowo yang telah terpilih masih soan ke sana. Mungkin kalau menanyakan pengalaman masih mungkin juga dibenarkan. Tetapi Pak Prabowo jadilah presiden sendiri, kemudian Pak Jokowi tetap dijadikan mentor, tetapi segala keputusan bagi negeri ini harus Pak Prabowo yang mengambil inisiatif dan harus memutuskannya. Khusus satu mengenai Undang-Undang Omnibus Law yang dulu ketika Pak Jokowi memutuskan ini sebagai suatu undang-undang yang sebenarnya cacat secara hukum, tapi dibiarkan dilaksanakan selama 2 tahun rencananya, tetapi tidak diperbaiki. Dan kita bersyukur Pak Prabowo telah mengambil suatu keputusan bahwa Undang-Undang Ciptaker atau Omnibus Law ini dinyatakan tidak berlaku lagi ke depannya. Karena memang kalau kita lihat pasal-pasalnya lebih banyak memihak kepada para konglomerat, bukan kepada rakyat yang sebagian besar adalah tenaga kerja atau buruh-buruh di setiap perusahaan-perusahaan yang ada tersebut. Karena segala kebijakan, sebagian besar kebijakan yang ada di Omnibus Law itu lebih memihak kepada para pengusaha atau para konglomerat yang memiliki usaha tersebut, sementara tidak berpihak kepada buruh sebagai rakyat secara kebanyakan. Dan patut diacungkan jempol untuk tindakan yang pertama ini oleh Pak Prabowo, dan kami sangat mendukung, konsistenlah untuk menghapus Omnibus Law ini, karena kita sebagai rakyat paling bawah sangat merasakannya apabila itu tetap diberlakukan hingga mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Tentu kita akan menyaksikan pengangguran ataupun kerja paksa daripada para TKI, para tenaga buruh ini di perusahaan-perusahaan itu dengan lebih mengutamakan kepada para konglomerat atau pemilik perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, sebagaimana yang direncanakan juga bahwa Pak Prabowo akan berjalan-jalan ke luar negeri, mungkin di sini dia akan mencari atau akan meyakinkan para negeri-negeri di luar sana bahwa Indonesia baik-baik saja, bahwa Indonesia juga mempunyai kondisi situasi perekonomian, tapi untuk kondisi politiknya di antara sesama bangsa tidak mengalami goncangan, sehingga Pak Prabowo dengan bawa misi untuk berhutang untuk negeri ini ataupun untuk bisnis-bisnis yang G2G untuk secara mengambil keuntungan yang sama-sama, menarik investasi dari luar dan membangun perekonomian negeri ini ke sejumlah negara. Tentu Pak Prabowo mengajarkan kunjungan ke luar negeri ini bukan sendirian dia untuk menunjang kembali atau untuk mempromosikan nama Indonesia lagi menjadi lebih terkenal lagi. Dan saya yakin dan percaya pasti ada misi-misi menarik investasi untuk negeri ini. Karena tanpa investasi dari luar tentu kita tidak bisa bergerak, tentu kita tidak berjalan. Apakah kita akan
berhutang lagi untuk menutup hutang. Wallahu a'lam bishawab. Tapi memang di dunia modern ini tidak bisa dipungkiri, hampir semua negara pasti berhutang. Baik itu berhutang kepada IMF atau kepada organisasi-organisasi yang mempunyai tingkat ekonomi lebih tinggi, ataupun yang penting datang investasi dan untuk bisa membangun sebagian kecil daripada negeri ini. Yang penting investasi datang, Indonesia bisa membangun. Dan itulah Indonesia dari dulu sampai sekarang tidak bisa terlepas daripada jebakan-jebakan hutang, di mana hutang yang harus dibayar itu tidak sedikit. Sebagaimana kita tahu bahwa tahun 2025 nanti itu akan jatuh tempo untuk pembayaran hutang Indonesia sebesar 552 triliun. Itu baru suku bunganya. Itu yang disinyalir dari beberapa media massa yang kita sama-sama bisa saksikan di medsos yang masih ada rekam jejaknya. Kan tetapi pemerintahan telah berganti. Pak Prabowo sekarang sedang mungkin mempromosikan nama negeri atau akan mengundang investasi dengan memberikan sejumlah tender-tender pekerjaan untuk mengaktifkan kembali perekonomian kita yang akhir-akhir ini lesu. Dan kita tidak bisa melihat secara global apakah Indonesia nanti ke depannya akan menyatu kepada blok Amerika, apakah akan ke blok Cina, atau dua-duanya bisa kita rangkul agar supaya investasi dari kedua blok ini juga berjalan, juga bisa dari kedua blok ini kita bisa mengekspor komoditi kita. Tentu kita sama-sama berharap apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan timnya di kabinet ini untuk membawa Indonesia berhasil dalam mencapai peningkatan taraf ekonominya. Wallahu a'lam bishawab. Kita hanya bisa mendoakan semoga bisa berhasil, dan apa yang telah dijanjikan, apa yang telah dipromosikan oleh Pak Prabowo dan tim-timnya seperti gaji guru akan ditambah sebesar 2 juta rupiah per guru. Kemudian Omnibus Law, apakah itu akan menjadi permanen ditarik atau hanya beberapa pasal saja yang akan ditarik? Wallahu a'lam bishawab. Apakah juga dari sisi pendidikan di Indonesia ini yang telah tadinya satu kementerian pendidikan hanya satu, sekarang menjadi 3 sisi kementerian, apakah itu lebih efektif, apakah lebih konsumtif dalam hal pembiayaan? Kita tidak tahu. Kita sebagai masyarakat tentu mendoakan, karena masih belum lengkap 1 bulan Pak Prabowo menjadi presiden. Kami berharap Pak Prabowo konsisten untuk mensejahterakan negeri ini, untuk mencerdaskan negeri ini, dan untuk menyehatkan negeri ini dari segala pandemi, baik pandemi secara medis maupun pandemi secara ekonomis maupun pandemi secara politis. Catatan secara pandemi secara politis bahwa kita rakyat Indonesia tetap menginginkan negeri yang demokratis, tidak kembali lagi atau Pak Prabowo dan ini tidak terpancing lagi untuk kembali kepada otoritarianisme ketika Pak Soeharto berkuasa dulu. Boleh kita tegas kepada rakyat, tapi jangan bunuh demokrasi. Karena reformasi digulirkan itu berdarah-darah, banyak memakan korban, dan banyak menelan sejumlah kerugian-kerugian fisik dan non-fisik bagi rakyat Indonesia. Dan Anda, Pak Prabowo, meskipun bagian dari masa lalu, tapi Anda sekarang adalah masa kini, junjung tinggi amanah daripada reformasi untuk membersihkan Indonesia dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta usahakan bahwa pemimpin negeri ini hanya sebagai petugas untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, untuk mencerdaskan rakyat Indonesia, dan untuk menyehatkan rakyat Indonesia dari segala macam pandemi. Saya ulang lagi, untuk menyehatkan bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia dari segala macam pandemi, baik itu sakit secara fisik maupun mental, baik itu sakit secara kecerdasannya, dalam hal ini banyaknya kebodohan harus kita berantas,
Baik itu sakit secara politis. Arti sakit secara politis, jangan sampai kebebasan berdemokrasi kita kembali terbelenggu. Nah, jadi ketiga sisi ini kami berharap Pak Prabowo mampu merealisasikannya. Dengan mendoakan sehat-sehat selalu Pak Prabowo memimpin negeri ini, kami yakin dan percaya di bawah pemerintahan Pak Prabowo dan tim kabinetnya akan membawa Indonesia menjadi negara yang sejahtera. Baldatun, Thayyibatun, Warabun, Wafur. Amin, amin, ya rabbal alamin. Thank you for watching. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, share kepada semua sahabat-sahabat kita untuk membuat kita lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang bermanfaat. Dan juga bagi yang belum subscribe, silakan subscribe di channel terindah ini. Karena subscribe juga merupakan salah satu bagian daripada ibadah kita untuk menyebarkan hal-hal yang terbaik bagi negeri ini. Demikian, semoga memberikan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.